Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, nama sebenarnya dari Abu Lahab adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib bin Hisham bin Abdi Manaf. Ia merupakan anak dari Abdul Muttalib, seorang tokoh besar suku Quraisy ketika itu. Secara kekerabatan, Abu Lahab adalah kakak kandung dari Sayyid Abdullah, ayah dari baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi secara kekerabatan, Abu Lahab adalah paman dari Rasulullah SAW. Nama Uzza merupakan salah satu dari nama berhala yang disembah oleh kaum jahiliyah waktu itu. Selain itu, ada juga berhala yang bernama Latta. Ia sering disebut-sebut oleh mereka pada saat mereka bersumpah. Adapun pemberian julukan Abu Lahab karena diambil dari ciri-ciri fisiknya, yang mana wajahnya sangat putih, sehingga terlihat kemerah-merahan ketika terkena sinar matahari. Dari sekian banyak riwayat yang menceritakan tentangnya, Abu Lahab dikenal sebagai orang yang bengis dan kasar, hatinya keras dan sangat mudah marah, tubuhnya sangat tinggi dan tegap, suaranya nyaring. Dalam berbagai kisah, ia diketahui sering melakukan tindakan yang sangat buruk terhadap Rasulullah. Pagi itu adalah hari Senin, bulan Rabiul Awal, saat fajar baru saja menyingsing. Tak seperti biasanya, Abu Lahab hari itu bangun sangat pagi. Udara segar pagi hari yang berbaur dengan aroma wangi waktu itu membuatnya terbangun dan berusaha mencari dari mana sumber harum itu. Ternyata sumber wanginya adalah dari budak perempuannya. Ia bernama Suwaibah. Suwaibah sudah tidak sabar. Ia ingin memberikan kabar gembira kepada majikannya. Ia langsung berkata kepada Abu Lahab, "Tuan Abu Lahab, hari ini Nyonya Aminah telah melahirkan putranya, seorang bocah yang sangat tampan, yang cahayanya menerangi sekitarnya." Abu Lahab kaget dan sangat gembira. Ia sangat senang mendengarkan kabar kelahiran keponakannya. Abu Lahab tidak mampu membendung rasa sukacitanya, maka seketika itu ia berkata kepada Suwaibah, "Wahai Suwaibah, aku sangat senang kau beritahu soal kelahiran ponakanku. Pergilah engkau, wahai Suwaibah, mulai hari ini kamu bukan lagi budakku. Kamu adalah manusia merdeka." Suwaibah tidak mengira kejadian itu bakal terjadi. Ia kaget, ia terheran-heran. Ia tak menyangka majikannya yang kejam itu kali ini berbuat baik kepadanya. Hingga akhirnya, mulai saat itu, ia menjadi orang yang merdeka, layaknya orang yang merdeka lainnya. Suwaibah merdeka berkat lahirnya manusia agung, yaitu baginda Muhammad SAW. Dengan wasilah memerdekakan seorang budak itu, sebab ia bergembira atas kelahiran Rasulullah. Konon Abu Lahab diringankan siksa kuburnya setiap hari Senin. Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ia menuliskan bahwa Ibnu Abbas suatu ketika berkata, "Ketika Abu Lahab mati, setahun kemudian aku melihatnya dalam mimpi. Ia dalam kondisi yang sangat buruk." Abu Lahab berkata, "Aku setelah mati dan meninggalkan kalian, tidak pernah merasakan jeda istirahat dari siksa kuburan. Setiap saat aku disiksa, akan tetapi azabku diringankan setiap hari Senin." Abu Lahab menjelaskan, itu karena saat Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Wah berkata, Suwaibah adalah bekas Abu Lahab. Waktu itu Abu Lahab membebaskannya. Setelah dibebaskan, Suwaibah menyusui bayi Nabi Muhammad SAW. Dan ketika Abu Lahab meninggal, ia pun diperlihatkan kepada sebagian keluarganya di dalam mimpi dengan keadaan yang sangat memprihatinkan. Sang kerabat kemudian berkata kepadanya, "Apa yang telah kamu dapatkan, wahai Abu Lahab?" Kemudian Abu Lahab menjawab, "Setelah kalian, aku belum pernah mendapati sesuatu nikmat sekalipun, kecuali aku diberi minum lantaran memerdekakan Suwaibah. Wallahu a'lam." Maka dari itu, kita semua orang Islam patut bersyukur dan berbangga dengan kelahiran Nabi Muhammad, Nabi yang membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hendaknya kita perbanyak membaca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sebagaimana lazimnya pemuda Mekkah kala itu, Abu Lahab banyak bermain dan menikmati masa mudanya. Tetapi walaupun begitu, ia adalah orang yang taat beribadah kepada Tuhan-Tuhan berhalanya. Ia kerap merawat Tuhannya yang tuli, buta, dan tidak bisa berbuat apa-apa itu. Mulai dari ujung kepala dan kaki, berhala Latta dan Uzza, ia bersihkan dengan teliti sebagai bentuk penghormatan kepadanya. Setelah di pagi hari merawat Tuhannya, Abu Lahab kemudian pergi ke padang pasir untuk berburu binatang buas.
Ia akan merasa sangat senang jika bisa membawa hasil tangkapannya pulang. Ia akan membanggakan itu kepada teman-temannya. Pada sore harinya, seperti kebiasaan pemuda Mekah kala itu, ia akan berkunjung ke kedai untuk bercengkrama bersama teman-temannya sembari menenggak Homer untuk memuaskan nafsunya yang ia anggap bukan sebagai perbuatan yang buruk. Walaupun begitu, ayahnya, yaitu Abdul Muttalib, seringkali mengingatkannya untuk menghentikan kebiasaan buruknya itu. Tetapi, karakter Abu Lahab yang senang dengan kehidupan bebas membuatnya tidak mampu meninggalkan kebiasaan itu. Hingga akhirnya, ayahnya membiarkan perbuatannya. Walaupun dikenal sebagai orang yang keras dan suka kehidupan bebas, sikap setia dan penyembahan pada berhala tidak pernah redup dari hatinya sedikitpun. Bahkan, setelah ia menikah dengan Ummu Jamil, bertambah kuatlah sikap fanatiknya terhadap berhala. Singkat cerita, setelah beberapa lama mengarungi bahtera rumah tangga, akhirnya Abu Lahab dikaruniai 2 orang putra. Ia beri nama putranya dengan nama Mu'tab dan juga Utbah. Keduanya kemudian tumbuh menjadi remaja. Sementara itu keponakannya, yaitu Muhammad, yang sangat disayanginya, yang dulu dielulukan saat kelahirannya, juga sudah berkeluarga. Muhammad sudah melahirkan anak perempuan dari pernikahannya dengan Khadijah radhiyallahu anha. Anak beliau, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum, juga sudah tumbuh menjadi gadis dewasa. Seperti umumnya suku Quraisy ketika itu, Abu Lahab menganggap bahwa Muhammad adalah seorang tauladan, sedangkan istrinya Khadijah adalah seorang wanita terhormat dan kaya raya. Akhirnya, Abu Lahab memutuskan untuk melamar 2 putri Muhammad sekaligus untuk 2 anak laki-lakinya. Kebetulan, Muhammad tidak keberatan, sehingga terjadilah perkawinan itu. Perkawinan yang semakin mengakrabkan hubungan antara Nabi Muhammad dengan Abu Lahab, yaitu selain sebagai keponakan dan sebagai paman, juga sebagai besan. Jadi hubungan antara Abu Lahab dengan Rasulullah baik-baik saja sampai Muhammad diangkat menjadi Nabi. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, setelah Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasulullah, beliau ditugaskan untuk menyeru kepada umat manusia agar masuk Islam dan menghentikan penyembahan kepada berhala dan segala yang bersekutukan Allah. Namun karena merasa berat tugasnya yang diberikan kepada Nabi, lantas Nabi berpikir bagaimana cara menyampaikan amanah itu kepada kaumnya yang sudah sejak lama menjadikan berhala sebagai Tuhan-Tuhan mereka. Dan karena itu, Nabi akhirnya menyendiri di rumahnya. Beliau lama tidak keluar dari rumahnya. Heran dengan kebiasaan baru Nabi, Sofiyah yang juga anak dari Abdul Muttalib, yang merupakan bibi Rasulullah, akhirnya mendatanginya dan menanyakan keadaannya. "Apakah engkau baik-baik saja, wahai ponakanku?" Saat ditanya, Nabi pun berkata, "Tidak apa-apa, wahai bibiku. Aku hanya diperintahkan oleh Allah untuk memberi peringatan kepada kerabat terdekatku." Kemudian Sofiyah berkata, "Wahai ponakanku, sampaikan pada kerabatmu apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Tetapi jangan sampaikan kepada Abu Lahab, sebab ia tidak akan mempercayaimu, ia malah akan mendustakanmu." Akhirnya Nabi mengundang para kerabatnya. Waktu itu, datanglah sekitar 45 orang, termasuk di dalamnya Abu Lahab. Sebagai strategi, Rasulullah menyiapkan jamuan makan. Setelah semua selesai menyantap makanan, Rasulullah kemudian menyampaikan maksudnya bahwa ia telah diutus oleh Allah untuk menjadi Nabi dan Rasul, dan juga menyampaikan peringatan bahwa kelak umat manusia akan dibangkitkan dan dihisab amal perbuatannya. Setelah Rasulullah menyampaikan maksudnya, lantas pamannya yang bernama Abu Thalib berkata, "Laksanakan apa yang Allah perintahkan kepadamu, wahai Muhammad. Aku akan selalu mendukung dan menjagamu. Akan tetapi, aku tidak bisa meninggalkan agama Abdul Muttalib." Kemudian Ali bin Abi Thalib pun berucap, "Aku akan selalu membantumu. Aku akan memerangi siapa saja yang memerangimu." Lalu bagaimana dengan sikap yang diambil oleh Abu Lahab? Ternyata dugaan Sofiyah benar. Walaupun Abu Lahab belum menunjukkan kemarahannya di hari itu, namun ia sudah terang-terangan mengaku tidak percaya dan menolak ajakan Rasulullah. Dan esoknya, di suatu pagi yang buta, Rasulullah naik ke atas bukit Sofa. Kemudian beliau berkata, "Wahai sekalian kaum Quraisy." Ketika itu suara Rasulullah sangat keras, maka orang-orang yang sedang tawaf ataupun sa'i di Masjidil Haram mendengar suaranya dan menengok ke arahnya. Mereka yang ada di sana waktu itu telah mengenal dengan baik sikap bijaksana Rasulullah, terutama saat peristiwa pemindahan Hajar Aswad yang berakhir dengan perdamaian. Tak lama kemudian, orang-orang mulai berkumpul karena mendengar seruan dari beliau.
dan barulah Rasulullah bersabda, "Wahai kaum Quraisy, percayakah kalian jika kukatakan bahwa di bawah bukit ini ada unta? Percayakah kalian jika kukatakan kepada kalian bahwa ada musuh yang akan menyerang? Apakah kalian percaya?" Kemudian mereka menjawab, "Iya, wahai Muhammad, kami percaya, karena kami belum pernah mendengar kamu berbohong." Lantas Nabi melanjutkan seruannya, "Wahai kaum Quraisy, sesungguhnya aku ingin memberi peringatan kepada kalian bahwa Allah memerintahkanku untuk mengajak kalian bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku Muhammad adalah Rasulullah." Tiba-tiba terdengar suara kecil yang riuh di kerumunan orang-orang itu. Mereka semua saling berbicara dengan suara kecil. Sebagian orang menerima dan sebagian lagi ingkar. Akan tetapi, tiba-tiba suara mereka langsung terhenti ketika mendengar suara dari Abu Lahab yang berkata, "Abban laka ya Muhammad, celakalah kamu wahai Muhammad, hanya untuk inikah engkau mengumpulkan kami?" Sejak saat itulah, permusuhan yang digaungkan oleh kaum Quraisy terhadap Rasulullah dimulai. Hubungan antara Abu Lahab selaku paman dengan Nabi selaku keponakan yang dulu membuatnya begitu gembira mengetahui kelahirannya menjadi terpisah jauh dikarenakan keimanan yang sudah berbeda, yakni Rasulullah sebagai seorang muslim dan Abu Lahab sebagai orang musyrik. Ditambah lagi, istri Abu Lahab yaitu Ummu Jamil merupakan seorang pembangkang dan provokator. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Lahab, istri Abu Lahab juga ikut membantu memusuhi Rasulullah. Hari demi hari berlalu, Abu Lahab dan istrinya tidak berhenti menyakiti Rasulullah, mulai dari mencaci maki, melemparkan kotoran di jalan yang dilewati Rasulullah. Bahkan ketika mereka tahu Allah menurunkan surat Al-Lahab yang mengancam bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam neraka, terutama Ummu Jamil, dendamnya pun semakin menjadi-jadi. Sebelum surah itu diturunkan, Abu Lahab sempat bertanya kepada Nabi tentang apa yang akan diperolehnya jika ia memeluk Islam. Mendengar pertanyaan itu kemudian Rasulullah menjawab, "Engkau akan memperoleh seperti apa yang diperoleh oleh kaum muslimin." Lalu dengan sombong Abu Lahab menjawab, "Celakalah agama ini bila aku dipersamakan dengan umat Islam." Abu Lahab merasa lebih mulia, ia harus diistimewakan di atas umat Islam yang lainnya. Namun demikian, Nabi tidak membalas makian dari Abu Lahab, namun Allah menurunkan surat Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya harta dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan memasuki api yang bergejolak, yaitu neraka. Begitu juga istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, itulah akhir kisah Abu Lahab. Janji Allah dalam surat Al-Lahab kini menantinya, dan sebelum hari kiamat tiba, ia juga akan merasakan beratnya siksa kubur. Na'udzubillah min dzalik, wallahu a'lam bisawab. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini dan menjadikan pribadi kita sebagai pribadi yang lebih baik dari sebelumnya.